Ferdila. Halo Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Devi bisa, oh iya, sudah on cam. Baik. Apa kabar Bu Ah, Devi? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa sudah sing. Baik. Bu Devi, kita bersama-sama di Zoom ini terkait ujian kompre. Nah, Bu Devi, eh, tentu kita sebagai seorang guru kan harus benar-benar persiapan. Artinya kan kita pembelajar sepanjang hayat. Nah, pada saat kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa, tentunya kita harus memiliki fondasi kuat nih. Nah, fondasi itu salah satu bagaimana kita bisa memahami teori belajar. Nah, menurut Bu Devi nih, teori belajar apa saja nih yang Bu Devi ketahui? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat buat Ibu dosen dan Bapak. Untuk teori belajar yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama itu adanya behaviorisme, konstruktivisme, teori sosial, teori humanistik, dan eh, kognitif. Oke, baik luar biasa. Mungkin Bu Devi bisa menjelaskan teori-teori tersebut Bu satu persatu? Oke, oke. Untuk behaviorisme itu adanya stimulus antara guru dan murid. Jadi guru itu memberikan rangsangan kepada murid untuk kelancarannya pembelajaran. Jadi murid itu mau belajar sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Kalau konstruktivisme itu yaitu adanya membangun sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Seperti itu. Kalau humanistik itu dari memanusiakan manusia. Jadi sentralnya itu ada di murid. Kalau sosial itu berarti adanya interaksi. Jadi bagaimana siswa itu berinteraksi pada antara murid dan guru, antara murid dan murid. Satunya lagi adalah kognitivisme, yaitu memberi adanya pembelajaran yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Oke, baik luar biasa. Nah, selanjutnya nih Bu Devi, bagaimana nih Bu Devi menerapkan teori tersebut nih dari saat praktik pembelajaran di kelas? Gimana Pak? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih beberapa teori konstruktivisme, behaviorisme, kognitif, sosial, humanistik. Nah, sekarang bagaimana Bu Devi menerapkan, mengaplikasikan teori-teori tersebut pada saat praktik pembelajaran di kelas Ibu? Mm-mm. Dengan kalau saya kebetulan di TK gitu. Hmm, Jadi hmm, kalau saya di TK itu kayak behaviorisme itu sangat-sangat saya gunakan karena behaviorisme itu kan adalah konsep dasarnya adalah memberikan pujian. Jadi kalau hmm. untuk usia dini dengan memberikan pujian, semangat, reward atau apa itu akan memicu kemampuan mereka, menarik mereka untuk mengikuti pembelajaran karena TK kan sambil bermain gitu ya Pak ya, dengan Oke. diimingi dengan ya stimulus yang diberikan dari guru ke anak-anak kebanyakan dipakai adalah behaviorisme. Tampun kalau untuk konstruktivisme itu pada dasarnya sekarang kurikulum Merdeka itu saya memberikan seperti kegiatan-kegiatan yang mana untuk membangun kemampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Bu Devi mengajar di TK mana, Bu? Di TK TPP Cahaya Insan Cendikia Pak di Tanjung Senang. Oh, di Tanjung Senang, Cendikia. Ya, oke, baik, Iya, luar biasa. Ya, monggo baik. Pak Sawan silaturahim ke TK kami, Bu, Baik, insya Allah, Bu. Nanti di dengan lain kesempatan. mahasiswa-mahasiswanya. Sering Oke, dari baik. UIN main ke sini. Oke, baik. Ya, baik. Selanjutnya, Bu, terkait tentang perumusan tujuan pembelajaran. Bagaimana Bu Devi merumuskan tujuan pembelajaran? Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu kalau sejauh ini saya memakai dengan ABCD, Pak. Adanya Hmm, audience, behavior, condition, sama degree. hmm, Gitu. Jadi kalau untuk merumuskan tujuan pembelajaran kan ranahnya adalah adanya audience. Audience itu berarti hmm, anak, adanya murid, gitu Pak ya. hmm, Kalau behaviorisme itu eh,
anak itu dapat menjelaskan apa materi yang akan kita sampaikan gitu. Mm-mm. Terus kalau untuk condition itu dia harus dengan pembelajaran ini diharapkan anak melalui pembelajaran ini anak itu dapat apa gitu Pak. Mm-mm. Iya. Gitu. Nah, baik. Nah, menurut Bu Devi nih, kira-kira ini di level TK ya? Iya Pak. Iya, menurut saya TK itu guru yang luar biasa. Masya Allah. Bagaimana ngomongnya, kadang-kadang luar biasa. Nah, cuman ini Bu, misalkan nih, Ibu kan berada di level TK nih. Kira-kira di level TK itu bisa tidak kita menerapkan pembelajaran model PBL atau PJBL, Bu? Bisa. Seperti apa, Bu? Bahkan mungkin karena kita sekarang lagi kami di TK itu transisi Pak ya dari kurikulum Merdeka ke Hmm? kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Bahkan Hmm? sekarang kami merasakan banyak manfaatnya dengan kurikulum Merdeka ini gitu. Hmm? Hmm? Karena Hmm? kita Hmm? tidak ada di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada tuntutan di anak TK itu bisa apa sih membaca tulis itu kan tidak ada tuntutan. Hmm. Dengan PBL ini kami banyak memberikan tugas-tugas yang mana itu menarik Oke, eh, minat siswa tadi gitu. Apalagi oke. sekarang ada pembelajaran seperti berdiferensiasi itu kan sesuai dengan Hmm. minat dan ke apa bakat anak gitu Pak. P5 Oke, itu kan sangat mendukung gitu. Karena pada oke. dasarnya kan anak-anak itu senang gitu diberikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, mungkin Ibu bisa berikan contoh nih, apa nih pembelajaran PBL misalnya atau PJBL yang sudah Ibu lakukan di TK Oh, ke Ibu. PBL. Dengan Ah, banyaknya dia seperti kalau kayak kita memakai teori sosial gitu kan dengan kita kalau kami di TK misalnya nyetel lagu gitu kan Pak dengan bernyanyi menari itu kan adanya interaksi antara murid ke murid ada mm, interaksi antara guru dan anak gitu oke. Itu yang teori sosialnya ya. Nah, kalau di ya PBL-nya, problem based learning-nya apa contohnya sepertinya yang Ibu memecahkan sudah Ibu masalah lakukan? seperti Hmm, saya kan di modul ajar saya itu hmm, tentang anak-anak pengucapan basmalah, Pak ya, Ar-Rahman dan hmm, Ar-Rahim. Jadi hmm, dalam memakai teori PBL ini mereka memecahkan masalah apa itu konsep kasih, apa itu konsep sayang. Jadi dalam modul saya itu saya membagi dua kelompok seperti itu. hmm, Jadi nanti pada pembelajarannya saya memberikan stimulus apa bukan apa seperti apa rangsangan gitu Pak. Jadi hmm, nanti apa itu akan direspon sama anak. Dua kelompok itu misalnya kelompok Ar-Rahman, kelompok hmm, Ar-Rahim gitu. Mbak. Jadi mereka memecahkan masalah dari yang saya berikan itu tadi. Baik, luar biasa. Nah, setelah mereka proses pembelajaran nih, tentu kan ada asesmen nih yang Ibu lakukan nih. Asesmen Ya seperti Pak. apa nih yang Ibu lakukan di TK Ibu? Asesmen itu kan sebenarnya yang saya ketahui Pak ya, mohon koreksi kalau saya salah, itu kan Hmm? ada tiga. Hmm. Ada tiga itu diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Yang saya tahu gitu kan. Kalau diagnostik itu kan berarti saya di awal pembelajaran tuh memberikan pertanyaan kepada siswa. Misalnya modul saya itu tentang Ar-Rahman dan Rahim. Apakah kalian bisa mengucapkan basmalah gitu? Apakah kalian pernah mendengarkan basmalah? Apakah kalian tahu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Kalau formatifnya itu di ketika pembelajaran saya memberikan asesmen seperti mereka mewarnai gitu kan. Oh, warna apa yang kalian pakai gitu-gitu, Pak. Kalau sumatifnya itu di akhir pembelajaran biasanya diberikan ketika di akhir tahun, Oke, baik. Terima kasih di luar akhir biasa Bu semester. Devi. Baik, mungkin Bunda ada pertanyaan Bunda untuk Bu Devi? Iya, Bu Devi, hati-hati jangan Ya, kepancing Ibu. ya. Ibu ngajar TK loh. Iya, Bu. TK itu belum ada konsep belajar, belum ada penugasan, Iya, belum ada, itu hanya kelompok bermain ya. Artinya iya, mereka itu hanya apa belajar sambil bermain. iya. Jadi ya, Tadi saya jadi bilang belajar mereka sambil bermain, learning TK. by playing. Jadi bukan learning Yes. by doing. Hati-hati loh. Jangan Iya, kepancing Ibu karena memang sih modul kita ini banyak arahnya ke guru-guru PAI tidak menyentuh. Tapi memang konsep-konsep dasarnya sama saja ya bahwa mereka adalah peserta didik yang manusia yang perlu kita perlakukan dengan baik. Tapi
Ya. Seperti Ibu tadi, mereka ditugaskan. Anak TK belum ada tugas, Bu. Ya, seperti kayak Belum. mewarnai itu kan sama Ya, apa ya? tapi bukan berarti mereka seperti ya artinya gini, project based learning dengan apa problem solving based learningnya itu dalam konteks ketekaan ya. Ya, Hati-hati tuh Bu, anak TK kita nanti ya, kalau salah dari dasar, dia udah lelah. ya, Sampai benar, depannya dia nggak mau belajar karena terlalu benar. capek. Jadi anak TK itu hanya bermain loh, bermain belajar sosial. Jadi konsep Ya. teori ilmu sosialnya lebih dominan di sini. Hmm. Behavior lebih dominan ya. Yang lain menyertai ketika dia didomplengkan gitu. Jadi kalau misalnya konsep sosial behaviornya, kognitifnya didomplengkan, di apa ya, di apa istilahnya, dimasukkan saja, dikaitkan saja. Jadi tidak utama itu karena Tidak utama, ya. ya karena konsepnya apa Brunner itu ya bahwa sepanjang anak itu berpikir, maka sepanjang anak itu berbuat, maka dia berpikir. Berpikir, yes. Jadi kalau dia masih bisa melangkah, naik-naik tangga, nah itu berarti dia sedang berpikir. Itu Mm-mm. anak TK tuh segitunya Bu, kita Ya, mengagumkan anak-anak itu ya. Jadi jangan berpikir anak itu diem terus main apa dianggap tidak berpikir enggak. Jadi sepanjang ya, apapun yang dia perbuat dalam teori belajar kan ada namanya apa ya aktivitas belajar itu kan ada banyak. Misalnya activity learning activity itu ada misalnya drawing activity, speaking activity, ya. kemudian hearing activity, ya itu banyak sekali. Jadi aktivitas itu semua adalah belajar ya. Jadi Ya, saya oke, dengar Bu. sih udah penjelasannya, tapi Ibu kayaknya agak kejebak masuk ke arah pendidikan yang di luar pendidikan Ibu. Ibu ngajarin di TK loh Ibu ngajarnya ya hati-hati ya Bu. Jadi Ya. Ibu masuk ke ranahnya udah ranah ke bukan TK-TKan gitu ya. Hmm. Evaluasi tidak terlalu saklek walaupun ada konsep evaluasi. Tapi Ya, evaluasinya betul. tidak seperti yang disampaikan tadi Ibu ya. Ya, betul. Tapi karena kita Ya, juga tidak ada ujian akhir itu anak oh TK tidak iya. bisa karena mereka Ibu tuh portofolio observasi. saja Ibu. Ibu portofolio Ya, ya, ya. kami portofolio dan Ya, tapi observasi. Ibu Devi ke bawah tadi sama Pak Ya, Irfan di bawah. belajar Dijebak. belajarnya sama orang-orang SD SMP, Pak, Bu. Jadi Jangan. ikutan. Iya. Ya, Baik baik ya Bu arti Devi ya, silakan perdalam Oke. lagi, belajar lagi ya, untuk menuju UPIN, UK, ya. Oke, UPIN, terima UK. kasih Ya, Ya, baik, banyak. ya. oke, makasih. Terima Baik. kasih banyak. Silakan Terima Pak kasih Bu Mimin ya. Devi. Baik, Ya. terima kasih Bu Assalamualaikum Devi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.